Puji nama Tuhan. Shalom umat pemenang pagi hari ini. Saya rindu melihat tangan-tangan yang rindu lebih lagi memuji nama Tuhan. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk pagi hari ini, untuk satu waktu-waktu kami Tuhan, kami boleh ada dalam rumah-Mu. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melawat kami. Engkau Tuhan yang melawat kami pagi hari ini. Dimanapun kami ada saat ini Tuhan, sungguh kami rindu Tuhan membawa penyembahan kami, membawa syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah segala pujian sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bersama sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang membawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini ada perjumpaan secara pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syikirala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Kita datang sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau bawa penyembahan kita buat Tuhan. Syarala barala barala ya syandarala mo. Hirala baya syande. Syarala barala 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 barala. Syikirala baba 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 baba. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Di tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Silakan umat Tuhan duduk kembali. Mari bersama katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwa
lagi katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Amin. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu kau mau memuji Engkau Tuhan, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi. Mari musik menyembah, mari umat Tuhan kita datang lebih lagi pagi hari ini. Ini hati dan roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang memuji Engkau Yesus. Kami datang mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah. Sebab itu kami memuji-Mu, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari biarlah setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini untuk mempersembahkan untuk Tuhan segenap penyembahan pujian bagi Bapa. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Mari umat Tuhan sendiri, kau di rumah-rumah, mari katakan, sebab itu ku mari angkat tanganmu, katakan, kami mau sembah-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu. Mari katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Dalam mulut kita selalu memuji-muji Tuhan.
Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Sembah Yesus. Sembah Tuhan dengan hatimu. Oh Jesus. Bless the
diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Katakan padaku, padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Mari dengan imanmu kau katakan, oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalammu, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan. Bagi hari ini yang percaya katakan, hidup di dalamku, Yesus kau ajaib, kekal selamanya. Sorakan haleluya, sorakan padaku telah diberikan kuasa. Pribadi katakan, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Katakan sekali lagi, padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Yang percaya, oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam. Engkau yang mau bangkit, katakan ada kuasa kebangkitan. Katakan, hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Amin. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus kau ajaib, kekal selamanya. Semua bertepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Lebih lagi kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari pribadi pagi hari ini kau berkata, ada kuasa kebangkitan dalam kehidupanku. Amin.
Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda hari ini. Bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Bersama saya Thea, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI Bawangan, Semarang. Mari kita mulai membangun keluarga kita. Ya, arahkan, dampingi mereka, bantu mereka untuk bertumbuh dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Terima kekuatan yang baru saat kita memuji dan menyembah Tuhan dalam menara doa yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di tempat ini. Doa penyerahan anak akan diadakan pada Minggu 7 Mei 2023. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di bawah 12 tahun dan belum diserahkan kepada Tuhan, dapat menyerahkan anaknya kepada Tuhan di doa penyerahan anak. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Eva. Akan segera diadakan baptisan air. Bagi Anda yang belum menerima baptisan air dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat segera mendaftar pada Ibu Eva. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang setiap Minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama,
bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam KUL. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita juga terus perkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023 tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari satukan hati kita, kita akan menaikkan doa syafat kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Ketika hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu, kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu Bapa. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa menopang setiap pemimpin rohani kami. Berdoa untuk Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Untuk Ketua BPD GBI Jawa Tengah Bapak Pendeta Gideon Rusli.
Untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga berdoa untuk Bapak dan Ibu rohani kami. Untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta Madya Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu, para pemimpin kami yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia Bapa berlimpah-limpah dalam kehidupan para pemimpin kami ini. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai lebih lagi untuk jadi berkat bagi jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan, secara khusus umat Tuhan di tempat ini jadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat para pemimpin kami ini. Di setiap tempat dimanapun hamba-hamba melayani, biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan biarlah tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu. Terus pakai kehidupan hamba-hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berkat-Mu juga melimpah. Perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dan seluruh keluarga. Terima kasih Bapa buat para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya yang terbaik telah Tuhan persiapkan, sediakan bagi kehidupan para pemimpin kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Kami rindukan bahwa sungguh-sungguh kota ini mengalami lawatan Tuhan. Terjadi kebangunan rohani, terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan dicurahkan atas kota Wonosobo. Terima kasih Bapa. Biarlah Wonosobo menjadi kota yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bahkan bagi kota-kota lain. Berkat-Mu Bapa atas pemimpin kota ini, mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan roda pemerintahan di kota ini. Biar sungguh-sungguh ada roh takut akan Allah dalam hidup mereka. Tuhan berikan kebijaksanaan dalam pikiran mereka untuk membawa Wonosobo mengalami kemajuan demi kemajuan. Nyatakan kasih-Mu Bapa atas kota ini. Tuhan juga bangkitkan gereja-gereja Tuhan di Wonosobo. Bersama-sama kami bergandengan tangan untuk memberkati kota ini. Secara khusus gereja-Mu di tempat ini, pakai kami Bapa untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Wonosobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wonosobo diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami mengasihi Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Kami percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu. Karena kami terus berkatakan bahwa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Bapa atas Indonesia. Berkati pemimpin bangsa ini, dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW. Diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka untuk membawa Indonesia mengalami kemajuan demi kemajuan. Mari Tuhan pakai para pemimpin bangsa ini lebih lagi Tuhan. Melalui mereka ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena umat Tuhan bebas memuji memuliakan Tuhan. Melalui mereka pintu-pintu penginjilan dibuka di seluruh penjuru negeri ini. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Ini waktunya Tuhan, lawatan Tuhan dinyatakan, dan Engkau memakai kami gereja-gereja-Mu ya Bapa. Dan biarlah sungguh-sungguh di setiap kota, di setiap tempat, di kota, di Indonesia, di bangsa ini, di setiap pulau, di setiap daerah akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Engkau yang memegang kendali atas Indonesia Tuhan. Terlebih hari-hari ini tahun-tahun politik, mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024. Kami percaya semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Kami tolak segala api asing, kami tolak segala perpecahan, kami tolak segala hal yang jahat yang berusaha mengacaukan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya minta api kemuliaan Tuhan yang melanda, membakar Indonesia. Akan terjadi pertobatan, Tuhan jiwa besar-besaran atas bangsa ini. Dan kami percaya di tahun 2024 nanti akan terpilih pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat Indonesia. Kami percaya ini waktunya Tuhan melawat Indonesia di era Pentakosta yang ketiga. Kami akan melihat hal-hal yang besar dan ajaib terjadi atas bangsa ini, di mana kami akan melihat Tuhan jauh besar-besaran terjadi. Bahkan Tuhan juga akan membangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang diberi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau menyerahkan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Kami juga berdoa buat persembahan yang kami bawa kepadamu. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Kami memberikan dengan sukacita. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Pujilah Engkau Tuhan. Di pagi hari ini, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Kami berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Kau yang berdaulat. Syarala barala 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 barala. Pagi hari ini kami mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Kami mengakui Engkau dalam segala jalan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami gumulkan, yang belum kami lihat jawabannya, kami tetap mengakui Engkau Allah di atas segala Allah, berdaulat atas hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau memelihara hidup kami dari sehari ke sehari. Engkau melimpahkan kemurahan, kebaikan dalam hidup kami. Biarkan setiap waktu kami memuji, menyembah Engkau Tuhan.
Terima kasih berkesempatan kami berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap mendengar apa yang Tuhan katakan. Kami mau siap mengenal Tuhan lebih lagi. Nyatakanlah dirimu Tuhan di tengah kami. Pribadimu yang luar biasa Tuhan di tengah kami. Bukakan pengertian dan pengurapan yang baru Tuhan turun atas kami pada pagi hari ini. Semakin kami mengasihi Tuhan. Semakin kami memiliki takut akan Tuhan, semakin kami Tuhan menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang siap mendengar dan merespon, melakukan firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, saya mengucap syukur karena keadaan kita baik-baik, amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita semua fresh, apalagi yang habis libur Lebaran ya. Saya akan sampaikan tentang Yesus adalah hakim yang adil. Malam pagi hari ini kita akan mengenal lebih lagi pribadi yang luar biasa, pribadi yang selalu ada di dalam hati kita, pribadi yang kita sembah, pribadi yang kita akui sebagai Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, ada satu pertanyaan ya, apakah ada keadilan di dunia ini? Saya pikir jawabannya kalau melihat, karena sekarang kan kita melihat dunia dengan menekan tombol ya. Saya bisa lihat kemana, apalagi yang punya IG mungkin, yang punya WA, status WA, saya bisa lihat saudara-saudara pergi kemana, ke belahan dunia yang lain, saya bisa menikmati ya. Mereka yang sedang berlibur juga serasa ikut berlibur gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga banyak melihat keadilan di dunia ini ya. Apalagi apabila kita merasa sebagai korban ya. Korban ketidakadilan ya, masa lalu kita banyak kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak mampu, atau mungkin kita lihat sebagai strata sosial kita berbeda dengan orang lain, keadaan fisik kita mungkin berbeda dengan orang lain, ada yang mungkin kita juga sakit-sakitan ya sepanjang hidup ya, ada mungkin orang yang terlahir dari kecil kaya, kok saya tidak, misalnya seperti itu. Saya harus bekerja keras, ada yang sepertinya lahir sudah enak gitu ya. Nah, mungkin ada yang merasa tidak ada yang membela dalam kehidupan ini, mungkin merasa dunia ini tidak adil ya. Nah, oleh karena itu mencari keadilan di dunia ini kan enggak ada. Bahkan saudara, dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 16, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Jadi mau di mana kita menemukan keadilan? Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa di tempat pengadilan pun tidak ditemukan keadilan. Ya, kalau kita bawa kasus kita punya kasus nih, kita merasa dirugikan, kita bawa perkara kita atau kita berselisih, kita mungkin ada hal-hal yang tidak sepakat dengan teman atau dengan rekan atau apapun, kita bawa ke pengadilan, kita mencari keadilan di situ. Firman Tuhan katakan di situ pun kita tidak menemukan keadilan. Di tempat pengadilan kita tidak temukan pengadilan ya. Jadi keadilan itu kalau di dunia itu banyak direkayasa, ya, kebenaran diputarbalikkan, ya. Jadi uang dan pangkat seringkali menjadi penentu kebenaran dan keadilan manusia. Contoh ya, kasus lansia, kalau baca-baca berita, kasus lansia nyuri karena lapar. Hukumannya seakan-akan tidak lebih ringan daripada orang yang koruptor, seorang koruptor yang menghabiskan uang negara bermiliar-miliar. Contohnya seperti itu ya. Nah, bahkan di pengadilan ada lambang ya. Ini lambangnya adalah patung seorang perempuan yang ditutup matanya.
itu melambangkan seorang Dewi Temis katanya ya. Nah, dengan mata tertutup memegang timbangan, timbangannya itu seimbang. Melambangkan bahwa di pengadilan, mengadili itu tanpa melihat suku, tanpa melihat bangsa, suku bangsa, melihat saudara, kerabat, ya, melihat gender, ya, dan lain-lain, dengan timbangan yang seimbang. Tetapi kenyataannya firman Tuhan katakan bahwa di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ya, hakim yang baik dan adil itu juga langka. Ya. Nah, saya waktu lagi siapin ini cari Indonesia terkenal ada enggak hakim yang adil, hakim yang integritas, hakim yang berani untuk menyatakan kebenaran. Karena kalau seorang hakim itu berani menyatakan kebenaran, biasanya mereka akan diteror, mereka akan ditekan, mereka akan diintimidasi. Nah, ini ada seorang hakim yang jujur, adil, dan berintegritas, namanya Artijo Alkostar. Ya. Jadi hakim ini menjadi hakim agung tahun 2000 sampai 2018 dan dapat sudah menangani sekitar 19.000 sekian kasus ya. Nah, para koruptor ini biasanya takut sama hakim ini karena apa? Ketika mereka mengadakan banding, mereka malah ditambahi hukumannya. Jadi nggak ada yang berani ya, galak gitu ceritanya ya. Nah, kita lihat ada satu firman bahwa Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi semua kita akan dihakimi. Katakan amin. Semua kita akan dihakimi. Mati sekali dan dihakimi. Nah, siapa hakimnya? Hakimnya adalah Yesus. Kita lihat, mengapa harus Yesus yang menjadi hakimnya? Karena kita tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Dan hanya Yesus Kristus kita telah memperingati Jumat Agung, kita telah merayakan Paskah bulan lalu. Hanya Yesus Kristus yang memiliki kuasa untuk menyelesaikan permasalahan dosa. Oleh karena itu, dialah yang layak dan berhak menjadi hakim yang adil bagi manusia dalam sidang penghakiman nanti. Ya, kalau bahasanya agama sepupu kita, Imam Mahdi yang akan menjemput, yang akan menghakimi. Siapakah dia? Manusia. Kok bisa menghakimi kita manusia? Karena dia Allah yang telah menebus manusia sehingga dia punya hak atas kehidupan manusia. Ya, yang kedua, penghakiman atas seluruh manusia telah diserahkan Bapa kepada putranya Yesus Kristus. Ya, dalam Yohanes 5 ayat 22 dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Sehingga ya, di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut ya segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah ya nama Yesus. Itulah Yesus yang menjadi hakim. Dia telah menyelesaikan segala sesuatu sehingga di dalam dia, di dalam namanya ada kuasa. Dia ditinggikan di atas seluruh bumi, di atas nama segala nama. Oleh karena itu Bapa menyerahkannya kepada Yesus yang telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Ya. Matius 13 ayat 41 dikatakan bahwa nanti ketika ilalang dan gandum akan dipisahkan di waktu akhir zaman, sekarang enggak boleh. Jadi istilahnya kalau anak-anak Tuhan pun di sini ada yang jadi ilalang, ada yang jadi gandum ya. Nanti masa penuaian enggak boleh itu diambil semua, dijadiin satu, enggak, nanti dipisahkan. Dan Yesus akan duduk di atas tahta penghakiman ya. Dan dia mengumpulkan yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan
kejahatan, dia akan pisah-pisahkan. Itulah Yesus kita. Dan semua orang akan terkejut, mereka yang telah menolak Yesus, mereka yang telah menolak keilahiannya, mereka akan terkejut karena ternyata Yesuslah sebagai hakim. Ya, di sini ada ayat-ayatnya, saudara nanti bisa baca, dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Next aja ya. Nah, bagaimana kita melihat? Ya, kita tahu, wah memang benar Yesus itu bisa jadi hakim yang adil. Ya, Mazmur 9 ayat 4 dikatakan, sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Jadi persepsi kita atau pandangan kita tentang keadilan itu seperti apa? Apakah ketika Yesus sebagai hakim, seorang hakim itu menghukum dengan cara yang sama, setiap masalah yang sama. Misalnya, oh kamu dosa membunuh, berarti hukumannya harus mati. Oh kamu dosa mencuri, berarti hukumannya harus seperti ini. Apakah setiap pembunuhan misalnya, itu harus dihukum dengan cara yang sama? Nah, kita akan lihat hakim di pengadilan tidak juga memutuskan suatu perkara, misalnya kasus pembunuhan, dengan, kalau bahasa Jawanya apa ya, dengan sama rata, maksudnya dengan pukul rata sama, tidak ya. Kita lihat kasus yang viral kemarin, ada kasus yang bernama kasus Sambo ya. Kita lihat kasus Sambo yang dihukum, kok ini viral karena ada seorang pembunuh yang dicintai oleh netizen. Siapa saudara? Ikutin enggak saudara? Eliezer ya, seorang pembunuh yang dicintai. Kenapa? Karena ya kita tahu masyarakat sekarang keadilan di pengadilan didesak oleh masyarakat untuk mencari seadil-adilnya. Nah, ceritanya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita tahu pembunuhan Eliezer yang bunuh, dia hanya divonis 1,5 tahun, ya. Dan ada pihak lain yang enggak melakukan pembunuhan tapi dihukum lebih berat. Oh ternyata dia ikut mendukung dalam rencana, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau pembunuhan itu dilihat sebagai kejahatan misalnya, itu direncanakan atau diperintahkan. Diperintahkannya oleh siapa? Misalnya oleh atasan, oleh orang tua, oleh sesuatu yang di atas, yang nggak bisa ditolak. Nah, diperintahkannya pakai tekanan, pakai manipulasi, atau seperti apa. Nah, oleh karena itu setiap keputusan itu harus diputuskan dengan adil, memandang dari segala aspek, dari skala psikologis dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap pembunuhan tidak bisa dipukul rata, hukumannya mati gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, lebih-lebih Tuhan kita akan lihat bahwa Tuhan itu menghakimi dengan detil. Tuhan itu tidak menghakimi kita dengan sekilas pandang saja. Ya, saya akan bacakan dulu dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, ini bicara tentang Yesus ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, ini dikatakan bahwa ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti tongkat dan nafas mulutnya. Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah saudara, Tuhan Yesus menghakimi tidak dengan sekilas pandang saja. Mundur satu slide tadi sebelumnya. Nah,
Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah hakim yang adil, ya. Dan karena keadilannya, Ia akan membalas setiap perbuatan manusia, setiap ketaatan dan ketidaktaatan pasti mendatangkan ganjaran. Ya, jadi saudara kalau mendengar kata penghakiman, kita akan berpikir bahwa kita akan dihakimi oleh perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang berat saja. Tetapi kita lihat bahwa di Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan, ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, jadi enggak cuma perkara-perkara yang besar kita menghadap nanti ketika kita menghadap Tuhan. Tetapi setiap perkataan yang sia-sia, setiap perkataan yang tidak memberkati, setiap perkataan kutuk yang kita keluarkan kita harus bertanggungjawabkan. Setiap hal yang tersembunyi dalam hati kita, kita harus bertanggungjawabkan. Dan apa yang direncanakan di dalam hati dan pikiran kita, yang hanya Tuhan yang tahu, itu harus dipertanggungjawabkan. Dan dikatakan bahwa next, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Penghakiman dimulai dari gereja Tuhan. Ini sebelumnya enggak ada ya? Oke, ya. 1 Petrus 4 ayat 17 ya, bahwa karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Jadi penghakiman dimulai dari sekarang, bukan nanti saja ketika kita menghadap Tuhan, ya. Tapi ketika kita ada di rumah Tuhan, inilah penghakiman dimulai. Supaya apa? Kita itu tidak dipukul bersama-sama dengan orang-orang fasik. Makanya karena kita tahu bahwa ada hukum tua, ya, ada teguran, bersyukur berarti kita ini diingatkan. Saudara, kalau ada nasihat dari firman Tuhan kita perhatikan ya, karena firman Tuhan katakan jangan remehkan firman ya, jangan mengabaikan. Saudara, apakah di dalam kehidupan kita orang percaya ada hukum karma? Siapa yang bilang ada? Apakah di dalam kehidupan kita masih ada hukum karma? Saudara, ayo. Siapa yang berani berkata, ya masih ada? Atau yang sudah bisa berkata, sudah tidak ada? Ya, amin. Tepuk tangan buat Mbak Urip ya. Di dalam Kristus sudah tidak ada penghukuman. Di Roma 8 dikatakan tidak ada penghukuman. Yang ada adalah konsekuensi dari dosa itu sendiri. Konsekuensi dari apa yang kita tabur. Oleh karena itu ketika kita dinasehati, ketika kita masuk di dalam tuaian yang mungkin kita telah tabur, jangan pikir itu penghukuman Tuhan. Tuhan itu sudah sangat baik. Tuhan sudah menyelesaikannya, sekarang kita jaga hidup kita supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Karena konsekuensi dosa adalah ya tetap maut, tetapi ketika kita masih ada dalam kasih karunia, Tuhan tegur, Tuhan nasihati, ya jangan diabaikan supaya kita bisa menyelesaikannya sekarang. Enggak nanti, kalau nanti ya saya pikir kalau nanti berarti kita hidup menghadap Tuhan dalam keadaan berdosa ya tidak bisa. Oleh karena itu perhatikan setiap firman yang datang. Ya mungkin pagi ini kok habis liburan dapat firman seperti ini ya. Tidak saudara, karena saya tuh selalu rindu untuk mengajar saudara supaya tidak salah paham dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan secara utuh. Kita harus mengenal Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak sepotong-sepotong. Jadi mungkin banyak pengajaran yang bagaimana cara hidup sukses, bagaimana cara hidup atau berkomunikasi itu bisa diajarkan oleh motivator atau guru-guru atau psikolog yang lain. Tapi saya selalu rindu mengajarkan pribadi Yesus itu sendiri supaya mengenal Tuhan itulah kesukaan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, kita itu semakin hormat, semakin takut dan semakin mengasihi Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi dan baik kepada kita. Nah,
Karena itu firman-Nya mungkin hari ini keras bagi saudara, tentang penghakiman, tetapi Tuhan baik, Tuhan mengingatkan sekarang. Ya, Tuhan sudah menyelesaikan. Kita sudah bebas dari hukuman dosa, tetapi kita tahu bahwa setiap teguran, setiap nasihat, ketika firman itu datang menegur, ya, menasehati, mungkin menghakimi kita, ya, jangan salahkan pengkhotbahnya. Tetapi firman itu, kata Tuhan Yesus, firman itu sendiri yang menghakimi saudara. Sehingga firman itu akan menyatakan engkau benar, engkau salah di dalam rohmu. Roh Kudus yang mengingatkan saudara. Oleh karena itu setiap kita datang ke gereja, kita cari Tuhan, Tuhan akan menegur, Tuhan akan membenahi hidup kita. Supaya kita tidak terkena pukulan di akhir zaman bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena penghakimannya akan berbeda saudaranya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita tahu Tuhan menghakimi setiap kita dengan adil, dengan cara apa? Yang pertama, menurut ukuran yang kita pakai, menurut ukuran yang saudara pakai, untuk kamu ukurkan, untuk saudara ukurkan kepada orang lain, itu yang akan menjadi penghakiman saudara. Ya, firman Tuhan dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi menurut ukuran, Tuhan itu hakim yang adil. Dia menghakimi hanya menurut ukuran yang kita pakai untuk kita ukurkan kepada orang lain. Karena dikatakan di Roma 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Setiap kita melakukan hal-hal yang sama. Oleh karena itu kita tidak memiliki hak untuk menghakimi. Kalau kita mau menghakimi, kita harus mengeluarkan selumbar, balok kita di dalam mata kita, baru kita melihat selumbar di orang lain ya. Jadi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya, oleh karena itu Tuhan minta kita selalu belajar memahami, ya, belajar mengerti, belajar bukan yang jelas kita tidak berkompromi dengan dosa. Kenapa gereja bisa saja melakukan keputusan untuk menentukan orang mungkin kena disiplin, ditegur ya. Oleh karena itu hamba Tuhan juga selalu harus introspeksi, harus ada di dalam keadaan yang bisa menghakimi atau menentukan keputusan, tuntutan kepada orang lain ya. Kalau hamba Tuhan itu juga harus mengeluarkan balok dari mata kita, matanya ya, dari matanya. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat 13, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya saudara, karena itu kita harus memiliki belas kasihan. Jangan merasa kita lebih daripada orang yang lain. Kita akan lihat apa itu menghakimi. Menghakimi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengkritik, mengecam. Ya, katanya kritik membangun, oke lah mengkritik membangun ya. Mengecam, menilai, ya saudara, mengkritisi, memilah, memisahkan dan mendiskriminasikan. Membedakan antara yang baik dan yang jahat
benar dan salah, menyaring dan menganalisis bukti yang benar terhadap seseorang. Ya saudara, itu menghakimi. Untuk menjadi hakim perlu legalitas ya, perlu orang yang mentaati hukum, perlu orang yang diangkat, perlu orang yang disahkan oleh negara. Oleh karena itu kita tanpa sadar kita juga bisa tuh sengaja mengkritik. Kalau kadang-kadang penghakiman kita itu hanya karena iri hati atau tidak suka, mengecam, menilai ya. Nah, yang gampangnya ya dalam kehidupan kita bergereja, bersosialisasi, seringkali penghakiman itu menuduh hal-hal yang tidak kita lihat. Ya, saya pernah sampaikan tentang asumsi. Hanya melihat orang tidak senyum dengan kita saja bisa. Kalau kita biasanya kan kita bilang, itu enggak suka apa ya sama saya, itu kenapa ya sama saya. Ya itu mulai berasumsi. Mulai asumsi, berpikiran negatif tentang orang lain, akhirnya kita ambil kesimpulan. Nah itu contohnya ya, dimulai dari mengasumsi, menuduh, dan menghakimi. Enggak boleh saudara, kita belajar untuk mengerti ini ya. Nah, contohnya ya, kalau orang mungkin sedang ada masalah dengan keuangan. Setiap kita pasti rindu untuk merdeka dalam finansial. Setiap kita pasti rindu untuk menjadi orang yang berkelimpahan dan sebagainya. Tetapi ketika ada orang mungkin dia mengalami kesulitan keuangan, bisa aja orang langsung, pasti ada dosa tuh. Pasti enggak kasih persepuluhan tuh, pasti ini tuh, pasti ini tuh, pasti ini misalnya seperti itu. Nah Tuhan itu enggak suka. Contohnya ya dalam kasus Ayub. Teman-teman Ayub itu ketika melihat Ayub dalam kesakitan, dalam kebangkrutan yang luar biasa, dalam kehilangan yang luar biasa, mereka berempati, mereka rindu, menasehati, membangun imannya Ayub. Pokoknya seakan-akan dari kata-katanya itu kan ya menyemangati dan sebagainya. Tetapi itu salah di mata Tuhan. Karena apa? Karena teman-teman Ayub ini menuduh Allah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Ayub. Sedangkan kita tahu itu ada pekerjaan, sesuatu hal yang dibalik peristiwa ya. Ada pagar perlindungan Ayub dilepas dan ini ujian bagi Ayub, bagi Tuhan itu ujian. Bagi si jahat itu mau mencobai supaya jatuh, supaya enggak setia lagi sama Tuhan. Nah akhirnya teman-teman Ayub tuh bilang, enggak mungkin kamu ngalami hal seperti itu kalau nggak ada dosa. Pendeknya seperti itu ya, kata-katanya seakan-akan nggak mungkin lah, Tuhan tuh kan baik, Tuhan tuh gini. Nah, pokoknya saudara bisa baca teman-temannya nasihati banyak sekali, tetapi di akhir kisah Ayub 42 dikatakan Tuhan mengucapkan firman itu pada Elias, ya Elifas, murkaku menyala terhadap engkau kan, terhadap kedua sahabatmu karena engkau tidak berkata-kata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi pasti ada kesalahan, pasti ada dosa tuh sehingga Tuhan itu ngelakuin itu kepada kamu. Lah Tuhan kan gak ngelakuin jahat sama Ayub, benar gak saudara? Tuhan apa Tuhan itu? Bukan Tuhan, tapi yang menjatuhkan, yang memberikan sakit penyakit, yang memberikan kebangkrutan itu si iblis. Bukan Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat. Yakobus bilang, segala anugerah datang yang baik datangnya dari atas. Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat, yang tidak baik. Ya, saudara, oleh karena itu, ya udah, sekarang kamu minta doa Ayub supaya kamu diampuni. Jadi teman-teman ini harus Tuhan mau teman-teman Ayub dipulihkan lewat doa Ayub. Karena sudah menuduh Tuhan melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada Ayub ya. Ya, oleh karena itu marilah kita sungguh-sungguh mengerti. Kita juga mau ditegur ya.
tetapi juga kita jangan menuntut orang lain yang tidak bisa mereka lakukan. Oke ya, selanjutnya saya diingatkan Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah. Demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah terlebih dahulu. Ada ajaran agama sebelah ya, mungkin dikatakan kalau kamu nggak mau orang nyakiti kamu, kalau kamu nggak mau orang itu jahat sama kamu, ya jangan berbuat jahat. Sama-sama nggak itu saudara? Tidak sama-sama. Kalau Tuhan ajarkan kita yang harus aktif, perbuatlah dulu. Kalau kamu mau orang lain bermurah hati, murah hatilah dulu ya. Kita memang nggak minta balasan, tapi itu akan kembali kepada kita. Ketika kita mau ditolong atau ya senanglah menolong gitu ya. Jadi ini ada seakan-akan sama tetapi tidak sama. Kalau yang seberang katakan ya itu ada orang bijak yang berkata seperti itu, seakan-akan kita pasif, tidak melakukan apa-apa. Jangan nakali ya, supaya kamu nggak dinakali. Kita enggak nakal, maksudnya kita diem. Kita pokoknya mau membuat dunia ini nyaman, tidak melakukan apa-apa supaya orang lain tidak melakukan kepada kita. Tetapi firman Tuhan katakan kalau orang lain, kamu ingin orang lain lakukan, perbuatlah dulu. Apa orang lain ingin lakukan? Kita ini harus bergerak aktif, mengasihi supaya kita menerima kasih ya. Itu akan kembali kepada kita. Nah, apa yang ingin orang lain lakukan padamu, lakukanlah terlebih dahulu. Firman Tuhan tidak bilang gini, kalau orang nggak beli, kalau orang memberi salam kepadamu, yang dikatakan bahwa kamu yang harus beri salam dulu kepada mereka gitu loh. Apa lebihnya kalau orang lain salam sama kita baru kita bales. Nah itulah tindakan. Supaya kita melakukan kebaikan terlebih dahulu. Jangan supaya orang lain menghormati kita dulu, baru kita menghormati dia. Tetapi kitalah yang harus memberi salam, memberi hormat kepada orang lain ya. Jadi orang yang murah hati akan menerima banyak kemurahan. Tuhan akan membalas perlakuan kita terhadap orang lain. Pada waktu kita melakukan kebaikan itu akan datang kepada kita ya. Pada waktu kita melakukan hal yang baik, ukuran yang datang kepada kita bahkan dipadatkan dan akan ditumpah keluar dan akan tumpah keluar. Jadi waktu saudara menuntut orang lain, ya itu juga akan dilakukan kepada orang lain. Nah ya, contohnya saudara. Ya mungkin ini ayatnya terlalu banyak, saya akan gampil cerita ini sangat saudara sering dengar. Matius 18 ayat 23 sampai 35 bahwa seorang ada yang berhutang 10.000 talenta. Berapa saudara? Nah, supaya enggak ngantuk. Berapa? 10.000 talenta. Nah, karena enggak sanggup waktu itu anak dan istrinya mau dijual ya, maksudnya untuk membayar uang hutang tersebut. Akhirnya orang itu memohon kepada raja ini. Tolong jangan nanti gimana aku tanpa istriku, misalnya kira-kira gitu ya. Anakku yang sangat berharga, sudahlah. Janganlah sujud menyembah, ampuni, sabar dulu nanti aku mau bayar. Akhirnya tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Maka dia membebaskan dan menghapus semua utang orang ini. Wah seneng, ketika keluar dia lihat ada seorang yang berhutang kepada dia sebesar 100 dinar. Nah, dia bertindak sama seperti raja itu. Dia datang dan cepat bayar hutangmu. Dan orang itu yang punya utang 100 dinar bilang, jangan mohon sabar, nanti aku akan bayar. Enggak bisa, sekarang masuk ke penjara. Tangkap penjara, aku mau urusan perdata, urusan hutang piutang, masuk. Akhirnya masuk. Nah ketika hal itu didengar oleh raja itu, maka marahlah raja itu. Marah enggak saudara? Marah. Ya, karena apa? Loh, sudah terima belas kasihan, kok tidak memberi belas kasihan. Akhirnya dia ditangkap dan diserahkan ya, sampai masuk penjara sampai dilunaskan hutangnya. Kisahnya seperti itu, ya.
diserahkannya kepada algojo. Nah, di sini ayat yang terakhir dikatakan, maka Bapakku yang di surga, katakan, akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi bila kita disakiti tetapi tidak mau mengampuni, Tuhan akan memakai ukuran itu kepada kita. Tidak mengampuni sampai kita mengampuni. Tuhan tidak mengampuni kita sampai kita mau mengampuni. Raja itu tidak akan membebaskan orang ini sampai dia melunaskan hutangnya. Tuhan tidak akan mengampuni kita sampai kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan mau kita memandang setiap orang dengan pandangan Tuhan, ya. Ibrani 10 ayat 30. Sebab ya, kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ada 3 hal yang menjadi bagian Tuhan. Yang pertama, pembalasan. Kedua, penghakiman. Dan yang ketiga adalah kemuliaan. 3 hal ini tidak boleh kita ambil. Ya. Jadi orang yang suka menghakimi ya tadi menilai, mengecam ya orang lain ya. Apalagi sekarang bebas orang berkata apapun ya. Terhadap orang lain, terhadap presiden pun ya, orang tidak naruh hormat ya. Terhadap hamba-hamba Tuhan pun orang tidak menaruh hormat, bisa menilai, mengecam, mengkritik ya segala macam. Nah, Tuhan itu enggak mau kita ya seperti itu. Hidupnya biasanya banyak struggle, banyak karena dia dituntut juga seperti itu. Yang terakhir, secara cepat, kedua, Tuhan akan menghakimi setiap kita dengan talenta yang kita berikan. Di sini siapa yang punya talenta? Waduh, siapa yang diberi Tuhan talenta? Yang angkat tangannya jangan gini. Siapa yang diberi Tuhan talenta? Bu Urip bisa masak? Aduh, berarti itu bukan talenta. Siapa yang diberikan talenta? Oh, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Iya. Nah, saudara, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan berapa? Berapa ini? 5. Yang seorang diberikan? Yang seorang diberikan? 1. Masing-masing sesuai kesanggupannya. Jadi Tuhan tuh lihat kesanggupan kita ini, dilihat dulu, dikasih modal 5 dulu. Soalnya nanti di akhir ketika kita bisa mengembangkan 5 talenta, 2 talenta, Tuhan akan melipat gandakan. Ya, jadi talenta itu bicara apa next? Nah, talenta itu bicara tentang anugerah yang kita terima. Setiap kita mempunyai anugerah, amin. Ya, setiap kita mempunyai anugerah ya. Nah, setiap talenta itu juga menggambarkan karunia-karunia Roh Kudus ya. Karunia-karunia itu kalau karunia itu lebih ke kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dia akan dipenuhi juga dengan karunia-karunia Roh Kudus, diberikan karunia. Ya, anugerah itu juga bicara tentang kita hidup ini bagaimana. Nah, nanti saya akan terangkan, talenta itu bicara tentang kesempatan. Talenta itu bicara tentang uang, talenta bicara tentang ukuran, talenta itu bicara juga tentang kemampuan, ya. Talenta itu diberikan kepada semua orang supaya talenta itu dikembangkan supaya kita ini bisa hidup. Tadi bisa masak arem-arem enak dijual laku ya. Siapa yang belum nyicipin arem-aremnya Bu Urip enak dijual laku, itu talenta memasak. Mbak Yani goreng tempe kemul enak. Itu talenta. Mbak Indah masak sambal teri enak, itu talenta ya. Tadi di sini siapa nggak ada keluarganya Cilia itu, Cimia, Mia, Lia, Siska, kokonya Faris, semua bisa musik. Itu talenta ya, kokonya Faris main musik. Daniel, semua bisa musik. Bahkan bisa main musik di kafe-kafe, itu talenta supaya ya kita semua bisa mengembangkan supaya kita bisa hidup. Talenta dagang, di sini ada yang dagang,
Itu talenta saudara. Nah kalau ukuran ya 1 talenta itu 34 kilo atau 3.000 sikal mata uang Ibrani ya. Atau 6.000 dinar. Nah tadi kalau dikatakan 10.000 talenta banyak apa enggak saudara? Banyak banget. Mau 1 talenta aja 34 kilo. Ya jadi kalau dibilang bahwa itu tuh gambaran anugerah. Karena sebetulnya yang hutang 10.000 talenta itu tidak mungkin bisa membayarkan hutangnya. Ya, tetapi benar-benar kita ini kan tidak mungkin membayar dosa kita, ya. Sangat besar. Hutang dosa kita sangat besar sehingga kita harus diampuni, harus ditebus. Tetapi ketika saudara kita yang hutangnya hanya 100 dinar, kok kita enggak bisa mengampuni? Oleh karena itu Tuhan sangat marah. Ya, 1 dinar itu 1 hari kerja. Ya, kalau 1 hari kerja itu enggak tahu 35 atau 50 ribu, ya sekitar 210 juta 1 talenta. Jadi setiap orang, setiap kita menerima anugerah yang berbeda-beda. Setiap kita menerima karunia yang berbeda, kesanggupan, kesempatan, ya, kemampuan, uang, ukuran-ukuran yang berbeda. Nah, Tuhan itu memberikan kita semua minimal 1 talenta. Katakan minimal 1 talenta. Ya, jadi di sini siapa yang menerima talenta? Semua. Ya, udah ngerti ya. Nah, orang yang lahir dari keluarga miskin atau lahir dari jadi jahat karena dibentuk dari lingkungan, dari keluarga, ya banyak orang sekarang ini cerita-cerita dari jadi psikopat gitu ya. Itu ya tuntutannya berbeda saudara dengan orang yang lahir di negara yang maju dengan keadaan yang baik, ya. Ada yang kalau di TikTok itu apa? Uangnya aja nggak habis-habis ya, jutaan. Ada waktu tetangga saya status WA lagi ngitungin uang 10 juta dilempar-lempar sampai berapa ratus juta gitu. Nah, contohnya seperti itu saudara. Ya, lahir nih ya, kisahkan, bahkan lahir dia dalam keluarga miskin atau lahir dalam keluarga yang jahat, itu tuntutan Tuhan tuh berbeda. Jahat karena lingkungan, dari kecil bapaknya itu jahat, misalnya dia suka mabok, diajak berburu, hasil buruannya sebelum berburu hewannya tuh dianiaya dulu, darahnya diraup-raupin, bapaknya ketawa-ketawa, anaknya mungkin pertama kok kayak gitu kan, hati nuraninya nggak bisa, lama-lama dia marah, benci, tapi ketika dia juga menganiaya hewan, dia ada kepuasan dan bapaknya senang, lalu dia bisa komunikasi, diajak ini kisah-kisah nyata ya, diajak maling gitu, diajak berbuat jahat. Bagi dia anak kecil ini itulah hidup yang harus dia jalani. Ya Tuhan gak akan nuntut lah seperti yang Tuhan tuntutkan kepada orang yang mungkin lahir dari keluarga kaya, ya lahir di negara yang maju, lahir aja udah pakai Lexus misalnya gitu. Nah akhirnya ketika dia terima 1 talenta, tuntutan Tuhan juga berbeda. Ya saudara, ada yang pintar, ada yang normal, ada yang bodoh, ada yang kekurangan secara fisik. Tuhan menghakiminya dengan cara yang berbeda saudara. Oleh karena itu jangan salah paham sama Tuhan ya. Oh Tuhan gak adil sih, nanti gimana? Wah orang juga jalani hidup itu sukar gitu ya. Tuhan itu menuntut setiap kita itu berbeda sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dan sesuai dengan kesanggupan kita. Enggak boleh iri kepada orang yang lebih banyak talenta ya. Setiap orang juga punya kesempatan yang berbeda. Ada yang mau beli sepatu aja nggak bisa, dari kecil ke sekolah cekeran. Ada yang jadi toko sepatu, mau ganti-ganti bisa ya. Nah ada orang yang nggak bisa beribadah ya, karena negara melarang itu, tapi mereka tetap berusaha beribadah. Tapi ada orang yang bisa beribadah, tapi nggak mau ibadah, itu tuntutannya berbeda ya. Ada yang bisa sekolah, ada yang nggak bisa, ada yang mau melayani tapi nggak bisa, mungkin keluarganya atau pasangannya nggak mengizinkan, tetapi ada yang bisa nggak mau melayani ya. Ada yang
pinginnya memberi tetapi kemampuannya mungkin sedikit. Ada yang punya uang banyak tetapi memang tidak mau memberi. Seperti itulah ya saudara, seperti di Markus 12 ayat 41-44, di mana dikisahkan seorang janda yang hanya memberikan 2 peser. Ya saya pernah kisahkan ini 2 peser, itu hitungannya dengan 1 dinar beda lagi ya saudara. Tetapi nilai dari pengorbanan pemberian si janda ini lebih daripada orang-orang yang kaya yang tidak memberi di dalam kekurangannya. Ya Tuhan, yang Tuhan lihat seberapa banyak yang kita korbankan dari yang kita miliki. Bukan jumlahnya, tetapi setiap orang itu berbeda. Tidak ada seorang pun di sini yang sama ketika memberi dengan hanya nilai 10.000. 10.000 bagi si A, 10.000 bagi si B, itu lain-lain. Dan itu nilainya di mata Tuhan itu berbeda. Ya, jadi ada orang yang 1.000 aja dibuang-buang, ada orang yang cari 1.000 aja susah saudara, oleh karena itu harus nabung, nyisihin. Receh-receh, kalau orang menghargai berkat ya, receh-receh dikumpulin, nanti ditukar ya, di bank, dan itu ada nilainya ya. Jadi Tuhan akan menuntut setiap orang itu berbeda karena Tuhan itu adil. Nah ayat terakhir. Yang bersuka cita katakan amin. Waduh. Ya, 1 Petrus 1 ayat 17, ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita semua sedang menumpang. Jadi kalau bahasa Jawa ada bilang mampir ngombe, wah itu lebih singkat lagi, mampir ngombe di kopi, di warung kan lebih cepat ya dibanding kalau menumpang. Kalau menumpang mungkin bisa semalam, nginep 2 malam, liburan bisa seminggu. Tetapi kalau mampir ngombe lebih singkat. Nah, kita harus takut dan gentar ketika menumpang di dunia ini. Jangan pikir inilah hidupku, inilah hidup yang nyaman, hidup yang diberkati, oke, itu menikmati hidup. Tetapi kita harus ingat setiap orang itu memiliki penghakiman yang berbeda-beda karena Tuhan itu adil. Ayat yang terakhir, Mazmur 7 ayat 8-12, pemazmur bilang bahwa biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau. Ini penghakiman terakhir ya. Dan bertatalah atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya, lagunya selidiki aku Tuhan. Ya. Kenalah hatiku, kan bilang gitu ya, supaya hanya dia yang mengerti setiap hati kita. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Jadi kalau bagi pemazmur, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang sungguh-sungguh, Allah menjadi pembelanya, Allah menjadi perisainya, saudara. Tetapi Allah itu murka setiap saat. Kepada apa? Kepada setiap ketidakadilan yang sering terjadi. Oleh karena itu, Allah atau Yesus adalah Allah hakim yang adil. Dan ingat, kita tidak boleh menghakimi, apalagi main hakim sendiri. Apapun alasannya, tidak akan dapat diperdengarkan. Ya. Kadang-kadang kita memperjuangkan keadilan dengan melakukan ketidakadilan. Memperjuangkan kebaikan dengan cara melakukan kejahatan. Tidak dibenarkan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat hukum dari pengadilan Allah, karena setiap orang akan dihakimi. Setiap orang akan mati dan setelah itu akan dihakimi. Marilah kita menjaga setiap perkataan kita, marilah kita menjaga setiap hati kita ya, dan kita hidup di dalam takut dan gentar, di tengah keluarga, di tengah jemaat, tempat kerja, tempat pelayanan, tempat sekolah, di mana saja kita berada. Oke, mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Saya undang pemain musik.
Kalau saat ini ada yang sedang mempertanyakan keadilan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita merasa sebagai korban ketidakadilan, marilah kita memandang kepada Tuhan Hakim yang adil, kepada Yesus yang menghakimi tidak dengan sekilas pandang saja. Dia menghakimi kita menurut ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain, untuk menuntut orang lain, untuk menghakimi orang lain. Oleh karena itu, lepaskan pengampunan apabila engkau sedang marah ataupun sedang menahan pengampunan kita kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita tahu bahwa penghakiman adalah hak Allah, pembalasan adalah hak Allah. Dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Bila Dia menghakimi di tengah kita sebagai hakim yang adil. Dan kita hidup dengan ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Dan marilah kita mempertanggungjawabkan setiap talenta, yaitu setiap anugerah, setiap kekayaan, setiap kemampuan, setiap kesempatan, setiap uang yang kita terima, setiap ukuran yang kita miliki, setiap hal yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Dan kita kembangkan talenta itu, sehingga Tuhan menambahkan talenta itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap waktu ku rindu, setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Umat Tuhan sendiri katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Mari akui Dia dalam segala hal. Oh, Yesus, Engkaulah Raja kami. Kau berdaulat atas segala sesuatu, atas hidup kami Tuhan. Hidupku, ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku,
Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita, Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang berhak menghakimi orang yang hidup dan yang mati dan setiap hidup kita. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang Allah menjadi pembela kami, Engkau Allah menjadi penjaga kehidupan kami. Terima kasih. Maka tegaklah kepala kami Tuhan, hadapi musuh-musuh kami. Kau Allah pembela kami. Kami percaya penuh kepada Engkau Hakim yang adil dalam seluruh kehidupan kami. Kau yang menguji hati dan batin kami. Kau yang mengenali pikiran-pikiran kami. Dan hakimilah kami Tuhan, supaya kami benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan. Dan kami melepaskan segala pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak akan menuntut orang lain sebelum kami Tuhan sungguh-sungguh bebas dari tuntutan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh tahu Tuhan bahwa Engkau bekerja di tengah umat-Mu, memberikan kami pengharapan di tengah keputusasaan, memberikan kami kesembuhan pada kami yang sakit dan letih lesu, memberikan kebebasan di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat tangan kita, arahkan pandangan kita kepada Bapa, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang memimpin kita pada seluruh kebenaran dan hidup takut akan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara.